Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa'atun dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di sini saya akan memaparkan tugas pekerti, yaitu ringkasan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said dengan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Yang pertama, tujuan khusus pembelajaran. Tujuan khusus pembelajaran ada tiga poin, yaitu yang pertama menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Dan yang ketiga menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Definisi strategi pembelajaran. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dan pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tertera pada Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Beberapa pengertian strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Pengertian menurut Dick dan Carey 2012 halaman 3. Yang kedua, strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry yang pertama, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analis. Dan yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris, proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Selanjutnya, yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, yaitu strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa atau peserta didik. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing dan berdialog. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik proses pembelajaran.
yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintaks. Contohnya model pembelajaran kooperatif. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Ranah kognitif ada 6 singkatan, yaitu pengetahuan, yang artinya mengingat atau menghafal, kemudian pemahaman, menginterpretasikan, kemudian yang ketiga aplikasi, yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Keempat, analisis, menjabarkan suatu konsep. Yang kelima, sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Dan yang keenam, evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai ide-ide atau metode. Kemudian ranah psikomotor. Ada 5 singkatan, yaitu yang pertama, peniruan atau menirukan gerak. Yang kedua, penggunaan, yaitu menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga, ketepatan, yaitu melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima adalah naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Dan ranah yang ketiga adalah ranah afektif. Ada 5 singkatan. Yang pertama, pengenalan atau ingin menerima sadar adanya sesuatu. Yang kedua, merespon, aktif berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan, yaitu menerima nilai-nilai atau setia. Yang keempat, pengorganisasian, yaitu menghubung-hubungkan nilai yang dipercayai. Yang kelima, pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Selanjutnya, cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa antara lain memberi angka atau memberi nilai, kemudian memberi hadiah, yang ketiga kompetisi, yang keempat ego involvement atau kesadaran diri, yang kelima memberi pujian. Itu yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa atau peserta didik. Kemudian teori motivasi. Yang pertama, motivasi dan penguat. Skinner atau ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajar. Nilai atau pujian akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Kemudian yang kedua adalah hadiah dan penguatan, yaitu tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor, jadi tidak menjamin hadiah sebagai penguat. Kemudian yang ketiga, cognitive dissonance, yaitu teori yang menerangkan
tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Yang keempat, teori atribusi, mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Yang kelima adalah self-worth, menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Terima kasih, demikian pemaparan tugas pekerti, materi model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan motivasi belajar yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.